bermuazahah, bersila ukhuwah dalam kajian Tibun Nubuwah ya, yang bernama Hijamah. Jadi semuanya ya pada hari ini insya Allah Allah berikan keberkahan ya, terutama ilmu, keberkahan silaturahim dan sila ukhuwah insya Allah. Para hadirin rahimakumullah ya, sesuai dengan tema yang diangkat dan yang akan Ana bawakan, hujah nas tentang Tibun Nabawi, tentang bekam ya, tentang hijamah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Karena nas ini pula, karena hujah ini pula, alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya yang merubah paradigma hidup kami di sini ya, berikut dengan istri. Karena hujah pula yang akhirnya Ana menjadi memutar haluan ya dari orientasi hidup ya, perjuangan hidup, dan juga bagaimana bi'ah ya, dakwah dalam mengusung menghidupkan sunnah ini. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin rahimakumullah ya, Ana dan istri berarti kami ya mengenal Tibun Nabawi pada awal tahun 2000-an. Dan qadarullah ya, sebetulnya Ana itu tipikal orang yang sangat-sangat takut dengan darah dan jarum. Jadi kalau lihat ada orang yang sudah pegang jarum, wah sudah ada ilpil dah. Udah parno duluan dah, udah parno. Paling tidak suka kalau lihat kondisi ruangan puskesmas, ya ruangan serba putih, ruangan klinik dokter, ruangan rumah sakit, udah horor duluan, udah bulu kuduk, udah merinding, ya. Tahun 99, ya. Tahun 99, ini ada orang Ambon sini. Tahun 99, Ana hampir berangkat menjadi mujahid ke Ambon, ya. Ketika perang antara kaum muslimin dengan pasukan merah di sana, pasukan Kristen ya. Kemudian ada semacam tes case, kesiapan para prajurit, kesiapan para pasukan, kesiapan para mujahid. Disetelkan film bagaimana heroiknya para mujahid di sana perang melawan pasukan kafir merah ya. Dan diperlihatkan bagaimana kondisi di sana yang berdarah-darah. Nah, pada saat sesi yang berdarah-darah itu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Ana pingsan. Jadi lihat yang darah-darah itu, Ana pingsan. Ya, bentar. Oke, lanjut. Ya. Artinya apa? Saking parnonya Ana dengan darah. Saking takutnya Ana dengan darah. Masya Allah. Ya. Dan qadarullah pula, pada tahun 2000-an Ana menikah dengan seorang bidan yang ternyata kesehariannya penuh dengan darah. Bidan desa yang jauh dari puskesmas, jauh dari rumah sakit. Jadi kalau yang masih melahirkan, masih yang partus, masih persalinan, masih di tempat kami ditangani. Lihat darah, pingsan. Lihat darah, pingsan. Tahun 2002, ya, datang rombongan santri dari pesantren Wirausaha Abdurrahman bin Auf, Klaten. Ya, pesantren wirausaha yang dulu digawangi oleh Bapak Jamil Azaini dari Dompet Duafa. Ya. Di antara mata kuliah, mata ajar yang ada pada pesantren tersebut adalah mata ajar hijama, herbal, Tibun Nabawi, dan akupresser. Akhirnya Ana dikenalkan. Lihat yang dibekam, Masya Allah, dan lagi-lagi Ana pingsan. Tapi beberapa di antara santri tersebut kemudian meyakinkan Ana. Kang Rahmat, dengarkan hadis berikut ini. Ya, dengarkan hadis berikut ini. Ana diam. Inna afdolah ma tadawaitum bihil hijama. Inna afdolah ma tadawaitum bihil hijama. Sesungguhnya, seutama-utamanya pengobatan yang kalian lakukan adalah hijama. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ana tercenung ketika mendengarkan hadis tersebut. Kemudian, santri yang satu lagi kemudian menambahkan, Kang Rahmat, dengarkan pula. Dengarkan pula hadis yang akan Ana bacakan. Khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah. Apa yang Ana rasakan? Ya, apa yang Ana waktu itu pikirkan? Ini seutama-utamanya pengobatan, yang paling utama adalah hijamah. Bahkan ya kembali
beberapa rombongan santri tadi itu kemudian menyitir satu hadis ya. Asyifa'u fi salasatin. Kesembuhan ada pada 3 hal. Asyifa'u fi salasatin. Kesembuhan ada pada 3 hal. Yang pertama adalah surbatu aslin, minum madu, ya. Yang kedua adalah wasyartatu mihzamin, ya, torehan pisau bekam. Yang ketiganya waqayatin nar, wa innaha ummati anil kai. Tapi aku melarang umatku dari kai, ya. Masya Allah, ya. Merayu, bayangkan anak dirayu sampai 6 bulan. Oleh rombongan saat tersebut agar bisa membekam anak. Masya Allah, sampai merah, kuning, hijau rasanya nih, gado-gado ya, seperti permen nano-nano. Ya, para hadirin rahimakumullah, Ana sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Doktor kita, Bapak Syekh ya, Bapak Wahyu Widada, bahwa kesembuhan itu bonus. Ya, utamanya kita pertama kali ya, kita mengusung hijama ini adalah karena sunnah, bukan karena yang lain. Karena apa yang sudah disabdakan Rasulullah SAW tidak mungkin salah. Kebenaran Rasulullah SAW adalah absolut. Ya, jangan kita bantah, jangan kita sangkal ya. Insya Allah samina wa atona. Apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan, insya Allah itu akan penuh dengan keberkahan. Hadirin rahimakumullah ya. Selanjutnya, ana dibekam. Sebelum dibekam, ya, sekedar diketahui, ana punya 4 penyakit. Bayangkan. Jadi semasa masih bujangan, sebelum nikah dengan istri itu, ana punya 4 penyakit ya. Penyakit yang pertama itu ya, ana punya ambeien. Nah, tadi ada yang bertanya tentang ambeien, tentang wasir ya. Nah, qadarullah ana punya penyakit ambeien. Ya. Sejak kapan? Sejak usia 17 tahun. Berarti pas mengenal bekam itu di usia 30 tahun. Bayangkan 13 tahun ana menderita penyakit ambeien ya. Yang keduanya ana punya penyakit asam urat ya. Penyakit asam urat itu ketika usia sekitar 25 tahunan. Berarti 5 tahun ana punya penyakit asam urat. Ana pun punya penyakit vertigo ya. Ana pun punya penyakit vertigo. Penyakit vertigo ini pada usia 15 tahun ya. Pada usia 15 tahun. Mohon maaf sedikit, ana dulu ada sedikit masa lalu yang merah hitam kelabu, jadi pernah tawuran, kena pukul ya. Dari lawan ketika semasa STM begitu, kena pukul di bagian belakang kepala sama double stick sampai koma. Ya. Kemudian yang keempatnya itu anak punya asma. Nah, punya asma ini sejak bayi. Ya, sejak bayi. Jadi kalau ketawa sedikit, kecapean sedikit, udah. Nyik-nyiknya timbul tuh. Bengeknya keluar ya. Dibekam pertama kali, anak ingat sekali lewat rayuan bertubi-tubi ya. Lewat rayuan yang tidak mengenal lelah dari para santri, para ustadz-ustadz dari pesantren Wirausaha Abdurrahman bin Auf Klaten itu, Masya Allah, tabarakallah, anak ingat pertama kali titik yang dibekam adalah titik akhdain, titik katifain, titik kahil, dan titik belikat. Jadi dibekam itu 7 titik sekaligus. Ya, Masya Allah, 7 titik sekaligus. Apa rasanya? Pejam, saking takutnya dengan jarum dan darah. Pejam, tidak mau berkomentar apa-apa. Tapi ana yakin, apa yang sudah disabdakan Rasulullah SAW itu tidak mungkin salah. Apa yang sudah disabdakan Rasulullah SAW pasti benar adanya. Tidak mungkin, ya, pasti benar, pasti. Kata orang bahasa Inggris, perus ya. Perus. Gitu kan sensasinya. Tes bekam. Dulu bukan pakai torehan, dulu pakai tusukan pakai pen. Tak dirasakan. Biasa aja ya. Enggak sakit-sakit amat terus ya. Titik adain kahil. Beres, plong. Enggak begitu enggak nih? Enggak begitu enggak? Ternyata saat itu, Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allah berikan bonus. Bonus apa yang pertama? Ana biasanya per berapa hari kalau kecapean, ya, yang dirasakan adalah itu vertigo kambuh sakit. Jadi dunia seperti berputar. Twing, 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 banyak bintang, gemerlapan ya. Banyak rembulan dan matahari. Plok weh. Plong weh, poeken, drop. Ya, artinya gelap pisan gitu ya. Tapi ini, ini sekitar udah hampir 3-4 minggu, kok enggak walaupun kecapean. Qadarullah dulu Anda ngajar ya. Anda dulu ngajar di SMP, ya, di SMP IT sebagai wakil kepala sekolah. Alhamdulillah juga Anda ngajar di SMP Negeri 3 Cibadak, Sukabumi, ya, guru olahraga. Ya, kok ini
tetap baik nih, tetap sehat nih. Masya Allah. Terus apa lagi? Ke gunung, ke gunung. Ke gunung biasanya karena udara di atas 1000 meter dari permukaan laut itu sudah mulai terasa. Terasa apa? Terasa asmanya kambuh. Ngik sakit. Loh ini nyaman, enak sekali. Masya Allah. Kok rasa lebih enak sekali. Dan yang dirasakan keluar adalah keringat hangat. Ingat ya, ciri-ciri badan kita sehat adalah ya pikiran tenang, fresh, keluar keringat hangat ya. Kemudian napas begitu lega. Itu ciri-ciri yang keluar adalah keringat yang mengeluarkan oksidan dan radikal bebas ya. Insya Allah nanti bisa dikoreksi sama Pak Wahyudida dan Dr. Hendra nanti ya. Insya Allah. Nah lanjut ya. Nyata asmanya nggak kambuh. Kemudian ya asam urat tak terasa lagi. Padahal waktu itu ketika botram, what is botram? Makan bareng ya. Makan bareng. Biasa rame-rame kalau camping begitu ya. Pakai jurus kastrol ya. Nah lanjut. Itu menunya ada petai. Wow, ya. Kemudian ada keemping melinjo, ya. Ada tomat mentah dan ikan peda. Jangan dibayangin bahaya. Oke? Makan. Biasanya dulu ketika makan-makan yang tadi itu tanda petik nggak bisa jalan. Melenting ting pernah dites asam urat itu sekitar sampai 10, 11. Wow, ya, Masya Allah, tabarakallah. Tak pula, tak terasa. Nah, 4-5 bulan kemudian diberikan pula anak di titik al-kiton, di titik al-warik, seperti yang tadi dianjurkan oleh Bapak Dr. Wahyudi Widada. Apa yang dirasakan? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata anak tidak menyadarinya, setelah dibekam di titik itu secara 3 bulan berturut-turut, beberapa mohon maaf ya, hemoroid eksternal, ya, wasir yang di luar, ya, ambeien yang di luar, mohon maaf, anus, ya, itu Masya Allah sudah tidak terasa lagi, dan BAB tidak berdarah. Artinya apa? Pup, ya, itu nampaknya nyaman. Masya Allah. Allah berikan 4 bonus sekaligus. Yang pertama, tadi ya, vertigo tidak kambuh, asma tidak kambuh, kemudian juga tadi ada asam urat, dan terakhir adalah ambeien. Masya Allah, tabarakallah, ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Tepat apa yang disabdakan Rasulullah SAW, asyifa'u fi salasatin. Di hadis yang lain, alaikum bisifain. Ada padamu 2 kesembuhan. Ya, tilawatil Quran. Ya, membaca Al-Quran. Yang keduanya adalah surbatu aslin dan minum madu. Khusus ya tentang hijama ini bisa Kang Asep di slide yang hadis-hadis tentang bekam. Oke, hadis yang pada slide yang ke-7. Next lagi. Nah, oke. Itu ya. Ana bertanya dengan beberapa syekh. Alhamdulillah alamin. Pada tahun 2014 Ana mengisi daurah di Stiba Ar-Royah dan qadarullah puluhan para peserta pelatihan bekam Ana itu ternyata para syekh, ya, para syekh dari berbagai macam negara dari luar negeri, wabil khusus dari Timur Tengah. Ada dari Sudan, bahkan yang dari Sudan adalah doktor hadis ya, bersanad Bukhari Muslim, Dr. Syekh Tajuddin Al-Abbasi. Sekarang beliau ngajar di bahasa Arab Lipia, Jakarta. Masya Allah. Kalau tidak salah ngajar pula di UKM, University Kebangsaan Malaysia, beliau. Yang kedua adalah saya Abu Ubaidah. Kemudian saya Abu Nasir. Ada berapa yang Anda dan qadarullah semuanya penghafal Quran, para syekh tersebut, dan mereka hafal ribuan hadis, juga pakar-pakar syariah. Ketika Anda bertanya pada mereka semuanya, ya Syekh, Anda ingin menekankan kepada antum semuanya, apa makna syifa di dalam hadis asifa'u fi salasatin? Semuanya terdiam. Maknanya cuma satu ya akhir rahmat. Maknanya adalah sembuh. Tidak ada makna lain. Sekali lagi makna daripada asifah adalah maknanya sembuh. Tidak ada makna lain. Masya Allah. Tabarakallah. Apa yang antum merasakan ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kita? Akan aku berikan pengobatan yang insya Allah dengan izin Allah akan memberikan dampak kesembuhan kepada antum. Walaupun dampak kesembuhan adalah bonus ya. Apa yang dirasakan? Bergetar jujur ya. Di situ Anda bertekad, ini tidak main-main. Ini harus Anda dakwahkan ya. Ini betul-betul sebagai ya ibaratnya urat hidup ya di kehidupan Anda, bagian daripada mendakwahkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik, hadirin rahimakumullah. Pada hadis yang keempat, bayangkan ya, saat Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj. Ingat, Isra Mi'raj ini ketika Rasulullah masih ada di Mekah, belum di Madinah. Ya, tak lama setelah Sayyidati Khadijah ya
Ummahatul Mukminin Kubro meninggal. Kemudian setelah Abu Talib pun wafat ya, Rasulullah SAW mengisra mirajkan Rasulullah SAW, dan ketika sebelum bertemu dengan Allah ya, tanda petik ya, sebelum mendapatkan wahyu ya, Rasulullah melihat seluruh malaikat. Dari yang lain ternyata seluruh malaikat. Hadis ini jumlahnya ratusan nih Kang Asep ya, tentang Isra Miraj ini jumlahnya ternyata ratusan. Total hadis tentang Tibun Nabawi ini, mobil tentang bekam ini jumlahnya ribuan. Ya, jumlah hadis tentang bekam ini jumlahnya ribuan. Masya Allah, tabarakallah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma marartu lailata usiya bihi wimalai illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah." Ya, di teks yang lain ya Rasulullah SAW menerima perintah dari para langit untuk penduduk bumi. Ini adalah resep pengobatan langit untuk penduduk bumi, dan tak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, tak boleh ada keraguan sedikit pun kepada antum ketika menerima risalah ini. Masya Allah, Masya Allah. Dokter Abdurrahman, ya, salah seorang, beliau sudah praktek Tibun Nabawi sejak tahun 2000-an. Salah satu bahkan dokter yang praktek Tibun Nabawi yang senior di Nusantara ini. Nusantara itu berarti Malaysia, ya, kemudian Singapura, Thailand, Brunei, ya, Indonesia, Papua Nugini, dan Timur Leste ya, masuk ya. Nah, ini kata Dr. Abdurrahman apa kepada kami saat ada daurah di Medan tentang Tibun Nabawi. Kang Rahmat, ana hanya pesan kepada antum. Saat antum bertemu dengan klien, saat antum bertemu dengan pasien, ya, yakinkan bahwa yang antum sampaikan lain adalah risalah Rasulullah SAW dalam bidang pengobatan. Masya Allah. Ya, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Yakin sepenuhnya. Bagaimana mungkin kita akan menyampaikan rasa hati keyakinan kepada pasien, kepada klien, apabila kita ada keraguan? Betul tidak? Ya. Nah, apa yang dirasakan coba? Ya, ketika kita fight betul-betul, ya, kata orang Sunda mah, mentangkeun kanu maha kawasa, mentangkeun tak apa ya. Betul-betul kita bergantung. Tak ada kuasa lain. Yakin bahwa Allah tak pernah salah melalui lisan Rasulnya yang mulia dan agung, ya, bahwa di dalam bekam ada kesembuhan dan insya Allah banyak keberkahan, ya. Tadi ya, Masya Allah. Lanjut ya, di hadis yang kelima ini, ya. Ini hadis-hadis ini adalah hadis mutabar tentang Tibun Nabawi. Ini sengaja ana sortir dari sekian ribuan hadis ya tentang bekam ya. Hadis yang kelima, hamsun min sunanil mursalin. Ya, 5 hal termasuknya sunnahnya para rasul. Jadi hadirin rahimakumullah, ternyata yang kita sekarang usung tanda petik, yang sekarang kita dakwahi, yang kita emban, Masya Allah, tabarakallah, ini adalah tentang sunnahnya Nabi Muhammad dalam bidang kesehatan. Masya Allah. Sebagaimana Imam Syafi'i, ya, beliau berpendapat dalam kitabnya Fiqhul Akbar. Hal kedua terpenting setelah tidak adalah mempelajari ilmu kesehatan. Masya Allah, ya, Masya Allah. Dan ingat, ya, pertama kali dicuri oleh Yahudi dan Nasrani dan kaum muslimin ternyata bukan fikroh, bukan akidah, tetapi ilmu kesehatan. Ya, di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ketika serbuan tentara Mongol ke Baghdad, ketika serbuan pasukan-pasukan ya Cina laknatullah ke Baghdad waktu itu, Sungai Efrat berubah menjadi 2 warna. Pertama warnanya adalah warna merah, saking banyaknya kaum muslimin yang disembelih. Yang keduanya adalah berwarna hitam, ya. Dari sekian juta kitab yang dilarung ke situ, setelah kitab-kitab aslinya dibawa. Kitab-kitab apa ternyata? Yang dibawa ke Cina ternyata, Masya Allah, tabarakallah. Begitu luar biasanya dan begitu agungnya. Tetapi saat ini kita berada dalam kondisi dalam keadaan seperti merasa malu menjajakan dengan dokter, dengan koa akbar, dengan kebidanannya kuliah di Akbid,
Jangan pernah punya anggapan seperti itu ya. Pernah ke suatu qadarullah ya, ternyata suatu keluarga besar medis. Jadi yang dilamar tuh adiknya yang nakes pula, kepala ruangan di rumah sakit. Dan yang bekam anak itu mohon maaf ya, bapaknya si calon yang mau nikah itu ya. Karena beliau perokok berat dan qadarullah ini orang Medan ini ya, orang Medan. Ini Medan Lai ya. Nanti ada Dokter Hendra ya dari Medan ya. Ini Medan Lai. Perokok berat, sehari merokok Jisamsu sampai 3 bungkus. Subhanallah. Dia perokok tapi bandel. Dia pun punya penyakit asma. Masya Allah. Jadi akhirnya panggil. Kang Ahmad bisa ke rumah. Cina, mohon maaf. Ya minta tolong. Kenapa nih? Ya bro. Ya namanya manggilnya bro. Ini babe nih. Jadi kakak kandungnya yang manggil. Akhirnya anak bawa perlengkapan ke situ. Dan qadarullah, pas di ruangan tersebut ternyata penuh dengan nakes. Kebayang nakes. Oh, dokter, bidan, perawat, ya, dan beberapa yang bagian-bagian paramedis di situ. Ya. Anak bekam. Mereka membekam, apa yang lihat? Semuanya mencibir. Pada mencibir semuanya. Tatapannya tatapan nyinyir, ya, tatapan membuli, tatapan menghina, tatapan merendahkan. Hampir tidak ada satupun satu ruangan itu karena yang merasakan si pasien itu respon, paham ya? Si pasiennya respon. Jadi ada tuh rasa seorang terapis yang yakin akan pengobatan Nabi dan rasa pasien yang yakin dengan terapis dan tibu nabawi. Paham ya? Insya Allah ya. Dibekam, Anda cukup membekam hanya 3 titik saja. Alhamdulillah, saat itu Anda sudah membekam dengan metode Sarto, bukan metode tusukan dan metode Sarto, bukan. Anda toreh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil basya'is fihi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ketika pertama Anda bacakan doa kesembuhan, respon daripada yang hadirin tersebut udah mulai beda. Mulai. Nah, keluar senjata nih. Senjata seorang praktisi tibun nabawi. Belum tahu dia. Masya Allah. Nah, kemudian titik kahil 2, titik zuhurul ala, titik belikat bagian atas. Sesuai dengan keluhan. Hanya 3 titik saja. Motor hadirin, darahnya akeh, penuh darahnya. Ya, darahnya penuh. Penuh sekali, full. Wah, sampai 5 kali, 6 kali Ana ngambil ikan kop masih penuh itu si cupping itu, si kop itu ya. Si gelas itu ya, penuh. Tak. Ikan keajaiban. Allah berikan pertolongan. Si bapak yang dalam wajahnya pekat hitam, kebiru-biruan, saking hebatnya itu angin dan sumbatan atau stagnasi pada tubuhnya ya, stagnasi energi, ternyata pudar. Masya Allah. Mas Rahmat, enak aku. Ya walaupun dia orang Medan, ternyata dia aslinya Jawa. Enak aku. Masya Allah enak. Masya Allah terus. Nah, mulai pada kepo nih. Yang nakis-nakis tadi yang banyak mulai pada ngepo. Memang ini apa gunanya? Apa gunanya nih? Terus saya bilang, ini pengobatan Nabi bro. Ya, insya Allah. Anda bacakan hadis. Tapi mereka masih tetap nyinyir. Kemudian Anda tanya, tunggu dulu. Sebelum Anda tanya, mereka tanya, kalau begitu, ngapain Kang Rahmat? Lebih baik berdonor darah aja daripada dibekam. Ya, ngapain liatin? Ini pengobatan apa ini? Ya, nah, si bapaknya bagusnya nggak merespon. Dia tetap fokusnya ke anak. Ya, tetap fokusnya sama anak karena sudah betul-betul merasakan. Kemudian anak balik tanya kepada mereka semuanya. Baik, ya. Saya akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Di dalam darah donor, apakah kolesterol HDL ikut ke bawah? Bawa ke laboratorium darah bekam ini. Insya Allah, hampir tidak 1/10 HDL ada pada darah bekam ini. Diam semuanya. Alias ngahenen, wat cicing.
Diam semuanya. Nggak ngomong apapun. Cek, silahkan. Diam sebentar. Di dalam darah bekam yang terambil, yang teroksidasi, yang terkap adalah LDL, low decentral protein, kolesterol jahat. Seperti yang tadi Bapak Dr. Wahyudi paparkan. Diam semuanya. Hampir tidak ada yang bersuara. Dalam hati saya, 1-0, tapi dalam hati saya. Pertanyaan kedua, apakah ya di dalam darah donor ya eritosit, sel darah merah yang masih aktif ikut ke bawah? Ya, memang itulah tujuan donor darah, mengambil eritosit yang masih aktif. Ya, terus Anda bilang, silahkan cek pada darah bekam ini. Silahkan cek. Insya Allah, hampir tidak ada 1/10-nya sel darah merah yang masih aktif ikut terbawa. Inilah yang dinamakan, di dalam darah bekam dinamakan dengan CPS, kasuatif pathological substansi, atau kotoran di dalam darah. Ya, atau kotoran di dalam darah. Diam semuanya? Lagi tidak ada yang berkomentar? 2-0. Yang tadinya semuanya siap membuli, ternyata alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Anda patahkan hujah-hujahnya. Yang ketiganya, apakah di dalam darah donor terambil pula sel darah putih? Ya. Kemudian saya bilang lagi, insya Allah tidak ada pada darah bekam. Ya, bisa diambil bahwa di dalam darah bekam adalah sampah-sampah yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh. Akhirnya, anasitir satu hadis, miji, dengarkan baik-baik. Nikmal Abdul Hijam, sebaik-baik dari kalian adalah seorang juru bekam. Nikmal Abdul Hijam, yudhibud dam, karena bekam itu mengambil darah yang rusak. Ya, kemudian wa yuhibbul khalbi, melunakkannya keras. Wa yaj'alu anil basar, yang semakin menguatkan kita bahwa profesi kita adalah profesi yang tentu bukan profesi abal-abal, tapi profesi yang mengusung dakwah sunnah. Tentu ya, hadirin rahimakumullah, seperti yang tadi oleh Pak Kiai Haji Dodi paparkan, ketika seorang terapis tidak membekam yang bukan lawan jenisnya, tidak mencampurkan pengobatan bekam dengan pengobatan syirik, tidak ada mantra-mantra, kemudian di situ tidak ada pelecehan, tidak melakukan malpraktek. Nanti Kang Asep di-share aja ya, ini modul ini ya, ke para hadirin nanti di room, silahkan di-share, insya Allah semoga menjadi amal jariah, insya Allah biar semuanya pada paham ya, karena di dalamnya sudah ada kode etik tentang terapis Tibun Nabawi ya. Terus bagaimana Pak? Ya, aku masih galau Pak Rahmat. What is galau? Kenapa? Kenapa galau? Gini Pak Rahmat, karena ada beberapa yang ustadz-ustadz yang bilang upahnya bekam itu seperti upahnya pelacur. Seperti upahnya anjing buat ngasih makan anjing. Tidak. Sederhananya ada dua. Nanti kita ya. Yang pertama, kita bilang ke pasien-pasien jangan bilang upah bekam. Kalau Anda selama ini bilang di sini adalah apa? Biaya habis pakai. Biaya habis pakai. Ya, paham ya? Biaya habis pakai. Jadi jangan langsung bilang, maaf ya, tarif bekamnya sekian-sekian. Tidak. Anda bilang di sini, jelas di baliho, biaya habis pakai untuk praktek bekam ya, atau treatment hijama. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada faktanya ternyata banyak hadis yang menceritakan Rasulullah SAW saat di bekam itu memberikan upah, memberikan mukafaah, memberikan ujroh. Ya, banyak ya. Variatif ternyata. Hadis yang pertama, ternyata Rasulullah SAW memberikan upah bekam sebanyak 2 sok gandum yang terbaik. Gandum yang terbaik itu kalau mau kita rupiahkan, ya dinominalkan, dikonversi ke rupiah, kurang lebih sekitar 900 ribuan. Masya Allah. Jadi kalau nanti ada yang udah kita sekonversi daripada 2 sok gandum tadi. Setuju tidak para hadirin? Setuju. Ya 900 ribu. Anama jangan repot-repot ya. Anama jangan repot-repot. Satu hari kalau yang pasiennya ngasih 2 sok gandum gitu, satu hari 4 pasien aja. Dak rido beneran dak. Tenanawan lah tong loba-loba teuing. Terus yang keduanya ternyata Rasulullah SAW memberikan 2 sok kurma ajwa.
1 kilo kurma ajwa kualitas sedang sekarang di Sukabumi itu 400.000. 2 kilo 800.000. Yang minimalis itu 600.000 2 kilo. Yang maksimal kurma yang terbaik kurma ajwa itu sekitar 1.200.000-an. Ya, masya Allah. Di hadis yang lain, ya, ternyata berapa? 5 juta, bro. Mau ngasih uang segitu? Bisanya kita membuli kita ya. Makanya nanti hadirin rahimakumullah, kita jangan merasa galau ya. Kita fokus kepada orang-orang yang memang insya Allah membutuhkan kita. Karena kita saat ini berada di akhir zaman, yang mana di situ penyakit-penyakit degeneratif dan pengobatan-pengobatan konvensional bara resisten semakin tidak mempan untuk mengobati penyakit. Nyambung dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Dokter, seorang dosen, seorang dokter, ya, kemudian juga seorang praktisi Tibun Nabawi, kemudian seorang trainer juga, masya Allah ya, komprehensif nanti bagaimana menggabungkan dan bagaimana luar biasanya bekam nanti untuk menangani dan mengatasi penyakit-penyakit generatif ini di akhir zaman. Insya Allah seperti ini, masya Allah ya, ternyata sudah banyak ini yang bertanya. Yang pertama, saya juga sudah 3 tahun ambeien, sebagian sudah sama Dokter Wahyudi Widada. Nanti Anaser ya, insya Allah Anaser di grup ini ya, grup ini jangan dibubarkan ya Ustaz Asep ya. Nanti buat silaturahim. Nanti suatu waktu kita nanti ada apa namanya Ustaz Asep, nanti ada kita webinar selanjutnya ya, karena nggak cukup ini. Waktu ini betul-betul sangat tidak cukup ya. Nanti anak kasih beberapa gerakan-gerakan mandirinya, mau tidak ya? Iya. Ada gerakan-gerakan mandirinya, gerakan-gerakan mandiri, apa namanya, semacam gerakan-gerakannya. Ya udah kalau Bapak, saya mah nggak akan maksa, yang nggak mau mah nggak usah. Akan saya gerakan hanya 5 menit, dijamin BAB lancar, mau tidak? Mau aja atau mau banget? Ya, tuh ada Ibu Dida dari Depok ya. Halo Bu Dida ya. Masya Allah. Kemudian, bagian apa ini? Waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau mau, sedikit lagi. Kalau mau kita nanti join lagi aja Bang Ustaz ya. Meneruskan sedikit lagi, join lagi aja. Sambil nunggu waktunya Dr. Hendra paling 15 menit lagi. Ya, baik. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Ya.